Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Yuda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mengajar kalian dalam materi yaitu hukum 1 termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan lafaz taus dan basmalah, kemudian disempurnakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian ya. Yang pertama John Titor hadir. Hadir, Pak. Oke, sudah pulang dari masa depan ya. Kemudian Muhammad Arif Rahman. Hadir Pak, sehat Pak. Oke, alhamdulillah. Waluyo. Masuk, Pak. Oke, hadir ya. Kemudian Yudas. Hadir. Justin. Hadir, Pak. Biber hadir. Oke, Justin. Masih tampan seperti biasanya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Selanjutnya Bapak akan izin untuk share screen ya pada teman-teman sekalian, karena materinya ada di PPT Bapak. Oke, saya share screen. Ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, terlihat Oke, Pak. jelas ya. Oke, pertama-tama Bapak akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya itu termodinamika. Jadi dari katanya sendiri, termo itu kan artinya panas ya. Kemudian dinamika itu pergerakan atau perubahan dalam konteks ini pelajaran kita, yaitu usaha, sebuah usaha. Jadi kalau disimpulkan secara mudah gitu untuk dipahami, termodinamika itulah adalah ilmu yang mempelajari gimana nih caranya manusia itu bisa menggunakan panas untuk menghasilkan usaha yang diinginkan. Nah, ada beberapa contoh supaya teman-teman mengerti dari pengaplikasian termodinamika. Yang pertama yaitu ada mesin kendaraan bermotor. Nah, teman-teman tahu kan mesin kendaraan bermotor itu memanfaatkan energi panas, yaitu energi panas dari bensin yang dibakar gitu kan, kemudian piston bergerak dan menghasilkan yang usaha yang kita inginkan, yaitu roda atau ban berputar. Nah, itu salah satunya adalah motor dan mobil alatnya. Pembakaran bensin gitu kan, pistonnya bergerak, kemudian menghasilkan usaha. Nah, usahanya itu berupa pergerakan ban itu. Kemudian teman-teman ada yang tahu ini? Saya Pak, saya tahu Pak. Iya, apa ini? Gambar apa? Itu gambar PLTU Pak. Benar Yudas. Kemudian silakan jelaskan Yudas, PLTU itu apa sih sebenarnya? Oh, PLTU adalah sebuah pembangkit listrik yang bekerja menggunakan tenaga uap atau energi uap untuk menghasilkan pasokan tenaga listrik. Pergerakannya menggunakan sebuah generator yang akan dihubungkan ke sebuah turbin pembangkit yang kemudian akan diolah menjadi tenaga listrik. Tenaga penggerak utama dalam proses pembentukan energi ini adalah sebuah energi kinetik yang berasal dari uap panas dan juga kering. Untuk pembangkit listrik tenaga uap sendiri sebenarnya menggunakan bahan bakar yang berasal dari batu bara atau minyak bakar yang berasal dari energi fosil. Ya, betul sekali. Ini asal teman-teman tahu gitu, sebagian besar listrik di Indonesia itu dihidupkan ya, diberikan sumber oleh PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, karena bahan bakarnya itu sangat melimpah di kita, yaitu batu bara. Nah, PLTU ini adalah salah satu dari konsepnya itu memakai pengaplikasian dari termodinamika, karena uap yang dihasilkan itu kan dari pembakaran ya, energi panas.
Kemudian nanti akan menggerakkan turbin yang akan dihubungkan dengan generator sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Ya, jadi seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai termodinamika? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, sebelum teman-teman masuk ke hukum termodinamika, teman-teman harus tahu dulu nih konsep dasarnya. Yang pertama ada sistem. Ada yang tahu sistem itu apa? Jadi sistem itu kayak mesinnya gitu. Tempat sesuatu itu atau tempat kalor itu dimasukkan. Kemudian lingkungan itu lingkungan yang ada di sekitar sistem. Kemudian semesta itu ya seluruhnya gitu yang termasuk sistem lingkungan juga. Kemudian di sini ada sistem tertutup, terbuka dan terisolasi. Nanti teman-teman akan menjawab di LKS. Jadi saya lewatkan saja. Kemudian suhu dan juga kalor. Suhu itu adalah derajat panas dingin suatu benda, sedangkan kalor itu hanya panas saja atau hanya energinya saja gitu. Jadi kalau kalor itu dia nggak bisa ngalir dari suhu dingin ke suhu rendah ke suhu tinggi karena ya kalor itu kan panasnya aja gitu. Jadi panasnya nggak bisa ngalir, gimana ngalir kan? Yang dingin nggak mungkin punya panas kan. Kemudian fungsi keadaan dan fungsi proses. Nah, teman-teman di sini perlu tahu tentang fungsi keadaan dan fungsi proses. Contohnya, misalkan suhu dan kalor. Suhu itu adalah fungsi keadaan. Maksudnya begini. Contoh. Gas di ban. Contoh misalnya kita ingin mengukur suhu di misalnya kita baru jemur pakaian ya, yang warna hitam gitu kan agak hangat-hangat gitu ya. Nanti kita ukur suhunya itu pernyataannya adalah berapa suhu pakaian yang kita jemur saat jam 9 misalnya gitu kan. Kita bisa, itu namanya adalah fungsi keadaan. Sedangkan kalau fungsi proses itu nggak bisa tuh kita memakai seperti itu. Misalnya berapa, ini untuk kalor ya, kalor itu adalah fungsi proses. Jadi kita itu nggak bisa memakai berapa nih kalor yang terima baju ini pada saat jam 9. Jadi pernyataan yang benar adalah berapa kalor yang diterima baju ini dari jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau fungsi proses itu ada rentan waktunya gitu. Misal dari jam 9 sampai jam 10 seperti tadi. Kalau fungsi keadaan itu dia saat itu juga gitu. Misalnya jam 9. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada setimbang termal. Nah, setimbang termal ini contoh sederhananya dua benda kalau ditempel itu tidak ada pertukaran kalor ya, karena kan dia suhunya sama sehingga kalor yang ada di dua benda tersebut tidak jumlahnya sama gitu. Jadi tidak akan ada pertukaran kalor. Kemudian yang selanjutnya ada energi dalam. Nah, energi apa sih itu energi? Energi adalah suatu besaran untuk melakukan kerja. Nah, kalau energi dalam konteks termodinamika itu besaran yang dipakai untuk melakukan usaha. Nanti ada kok hubungannya dengan usaha gitu ya di rumusnya. Oke, sampai sini dulu. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini dari John cukup. Ya. Kalau memang ada yang kurang jelas, memang ini tidak saya jelaskan semua karena nanti teman-teman akan saya berikan LKS, lembar kerja siswa. Nanti teman-teman di situ bisa nyari jawabannya. Ada soal bisa nyari jawabannya di internet juga gitu kan, tentang konsep dasar termodinamika. Jadi setelah ini filenya sudah saya kirim di grup WhatsApp ya, untuk LKS-nya silakan dikerjakan. Kemudian saya bagi kelompok teman-teman menjadi 2 kelompok.
Untuk kelompok pertama itu Yudas dan juga Justin. Ya, Yudas dan juga Justin. Bentar. Oke. Yudas, Justin, dan Waluyo untuk kelompok pertama. Nanti akan mengerjakan 3 soal. Kemudian kelompok kedua, soalnya itu tentang hukum 1 termodinamika. Kemudian, nah ini soalnya sudah saya berikan juga di grup WhatsApp. Nanti saya kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Dan untuk kelompok 2 itu tentang hukum 2 termodinamika. Soalnya juga seperti ini, ada 3 juga. Oke. Siap, Bapak. Justin siap. Kalau begitu, saya akhiri sesi pertama ini. Nanti kita masuk lagi setelah teman-teman mengerjakan LKS dan juga soal ini untuk kita bahas bersama. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Selamat Pak. Oke. Saya lihat teman-teman sudah mengirim jawabannya, yaitu di LKS dan juga untuk PPT-nya. Mari kita bahas bersama ya. Saya sebelumnya izin saya screen dulu. Ya Pak, silahkan. Sebentar, nih ada kendala. Saya screen. Ini share. Oke. Gimana teman-teman, sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah soal hukum 1 termodinamika yang nomor 1. Itu adalah kelompoknya Justin, Yudas, sama Waluyo ya. Mohon dipersiapkan. Pertama saya ingin dengar nih pendapat Justin. Kira-kira jawabannya apa? Iya Pak. Pernyataan yang benar dari pernyataan berikut ya Pak. Itu tiga-tiganya benar Pak. Pernyataan 3 1, 2, 1 dan 3 Pak. Oke. Dari Justin mungkin ada yang bisa dijelaskan kenapa gitu? Nah, ini kan pernyataannya itu yang pertama, hukum termodinamika ke-1 menyatakan kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Berarti Pak, untuk energi itu tidak bisa dimusnahkan Pak, tapi bisa dikonversi ke energi lain Pak. Ya, Begitu, betul Pak. sekali. Itu berarti sama saja seperti kekal ya. Jadi kekekalan energi betul. Nomor 1. Iya Pak, seperti itu kurang lebih Pak. Oke. Nah, untuk yang kedua, terdapat sistem yang menerima kalor tetapi tidak melakukan usaha. Nah, ini sering kita jumpai ya. Jadi perlu teman-teman tahu gitu, kalau mesin-mesin yang memanfaatkan panas itu juga nggak serta-merta kita kasih kalor gitu. Kemudian dia melakukan usaha atau melakukan kerja seperti kayak bensin ya. Seperti kayak kendaraan motor gitu. Bisa saja kerja atau usaha yang dihasilkan itu sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Jadi pernyataan nomor 2 ini juga benar, ada intinya. Kemudian yang nomor 3, kalor yang terima sistem pasti lebih besar daripada usaha yang dilakukan sistem. Nah, ini belum dibahas ya tentang mesin Carnot, tapi saya bahas sekilas saja. Jadi mesin Carnot itu tidak mungkin, mesin Carnot adalah sebuah mesin pengaplikasian dari termodinamika yang paling ideal gitu, yang bisa kita hitung antara efisiensinya antara kalor yang kita masukkan dengan usaha yang dilakukan oleh mesin tersebut. Jadi efisiensinya itu nggak mungkin 100%. Misalnya kita ngasih kalor 50, kemudian usaha yang dilakukan juga 50, nggak segitu. Jadi bakal berkurang gitu. Jadi nomor 3 juga benar. Oke, terima kasih Justin atas jawabannya. Kemudian selanjutnya nomor 2. Di antara pernyataan berikut,
pernyataan yang benar adalah, oke, saya tunjuk Yudas. Iya Pak, siap. Ya, apa jawabannya Yudas? Jawabannya itu nomor 4 Pak. Yang benar nomor 4 aja. Kenapa kira-kira? Karena emang energi dalam fungsi keadaan. Mungkin ada yang bisa dijelaskan dari keempat pernyataan tersebut? Baik, Bapak bantu ya. Oke, yang kita bahas dari pertama. Semakin besar kalori yang terima sistem, temperatur sistem pasti akan besar. Ini kan yang ditanyakan pernyataan yang benar ya. Oke, jadi nomor 1 itu tidak mesti ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Bukan hanya kalor gitu, mungkin dari lingkungan, dari boundary atau batas juga mempengaruhi. Kemudian semakin besar kalori yang terima sistem, energi dalam pasti akan semakin besar. Nah, kalau dari rumusnya itu sebenarnya benar ya, iya benar. Karena Q sama dengan karena delta U atau perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurang usaha. Jadi seharusnya nomor 2 itu benar ya, iya benar. Kemudian nomor 3, energi dalam sistem selalu konstan dalam proses adiabatik karena tidak ada kalor masuk. Jadi benar memang proses adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk pada proses adiabatik maksudnya. Tapi energi dalamnya tidak selalu konstan karena tidak dipengaruhi oleh kalor saja, kan ada suhu. Kemudian yang keempat, energi dalam merupakan fungsi keadaan ya. Seperti yang saya bahas sebelumnya tentang fungsi keadaan dan fungsi proses. Jadi energi dalam itu adalah fungsi keadaan karena dia itu maksud pernyataannya bukan energi, U kan energi dalam ya simbolnya. Jadi U dari A ke B bukan seperti itu, tapi U A atau UB gitu. Jadi hanya pada titik tertentu atau hanya pada keadaan tertentu, bukan rentan waktu gitu. Oke, terima kasih Justin. Jadi jawabannya yang benar itu 2 dan 4 ya. Oke. Justin Yudas. Oke. Maaf Pak, yang jawab tadi tuh si Yudas Pak. Yudas. Saya ingatnya podcast Om Deddy terus ya. Iya Pak. Sedang podcast Yudas. Yang nomor 3 saya bacakan ya. Dengan keadaan awal dan volume akhir yang sama, proses ekspansi akan menghasilkan usaha yang paling tidak sampai 0 pada proses. Silakan Waluyo, tinggal Anda yang belum menjawab. Ya Pak. Ya, jawabannya apa ya? Proses ekspansi akan menghasilkan usaha yang paling tidak sampai 0. Berarti kalau kita mengikuti keadaan awal dan akhir, adiabatik ya Pak? Ya, jadi sebelumnya sudah dibahas ya, kalau adiabatik itu tidak ada pertukaran kalor, namun usaha yang dihasilkan pada proses ekspansinya itu juga tidak sampai 0 walaupun tidak ada pertukaran kalor gitu. Jadi nggak sampai 0 bat tapi sedikit lah gitu, kecil. Oke, yang selanjutnya adalah giliran kelompok 2 tentang hukum 2 termodinamika. Di antara pernyataan berikut 1 sampai 4, pernyataan yang benar adalah, oke, pertama saya tunjuk adalah Muhammad Arif. Iya Pak. Ya, silakan dijawab Muhammad Arif. Dari hasil diskusi kelompok kami itu yang benar itu jawabannya 1, 3, dan 4 Pak. Kira-kira mau ngasih alasannya di salah satu pernyataan? Kenapa kami jawab 1, 3, 4? Karena yang pertama itu hukum 1 termodinamika itu merupakan hukum kekekalan energi. Yang tadi sebelumnya dijelaskan, energi tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan. Terus kenapa kami milih yang ketiga?
Karena efisiensi maksimum dari mesin kalor itu tidak mungkin 100% Pak. Karena pasti ada faktor lain gitu Pak yang menyebabkan si mesin itu tidak 100%. Terus yang keempat itu tidak mungkin ada kalor yang mengalir dari suhu rendah ke tinggi Pak tanpa ada usaha dari luar Pak. Jadi kalau mau mindahin kalor dari rendah ke suhu tinggi itu perlu bantuan gitu Pak. Nah, oke. Saya rasa cukup komplit ya, cukup jelas penjelasan dari Muhammad Arif. Jadi saya tidak akan membahasnya. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Di antara pernyataan berikut, pernyataan yang benar adalah. Oke, silakan John Titor. Oke. Untuk soal nomor 2, di hasil supaya pemahaman juga tadi, pernyataan yang benar itu pernyataan 1, 3, dan 4 Pak. Kira-kira ada yang mau dijelaskan dari salah satu pernyataan? Mungkin saya mau coba menjelaskan soal yang pernyataan ketiga Pak, di mana yang kedua. Yang ketiga, di mana mesin mobil itu secara irreversible ya, berarti sistemnya itu nggak berulang gitu Pak ya, secara irreversible. Mungkin untuk lengkapnya juga saya belum terlalu tahu Pak ya, soalnya kan yang dijelasin juga belum terlalu jelas tentang irreversible gitu. Oke, terima kasih jawabannya John Titor. Baik, kita bahas dari yang pertama ya. Proses reversible merupakan proses ideal yang tidak ada di dunia. Oke. Kemudian yang kedua, S yang mencari merupakan proses reversible. Jadi pernyataannya sebenarnya sudah dijelaskan ya yang di sebelumnya tentang reversible itu artinya dapat diulang gitu. Kalau irreversible itu tidak dapat diulang gitu, atau dibalik, tidak dapat dibalik ya. Jadi kalau S yang mencari itu merupakan proses irreversible ya, karena nggak bisa dibalik dari air ke es gitu. Ya bisa, tapi harus ada usaha dari luar seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Arif sebelumnya. Oke, saya lanjut aja. Oke, baik Pak. Yang nomor 3, di antara pernyataan berikut, pernyataan yang benar adalah, oke, saya tunjuk John Titor lagi aja ya. Oke, untuk soal nomor 3, pernyataan Pak ya. Pernyataan yang benar adalah yang keempat Pak ya, di mana besar perubahan entropi berbanding lurus dengan kalor yang mengalir Pak. Ya, betul. Jadi kalau sesuai rumus emang benar pernyataan 4 ya. Kemudian kita bahas dari pernyataan pertama, entropi sistem selalu meningkat. Emang benar sih, maksudnya tuh sistemnya kalau alam semesta, tapi di sini kurang dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, entropi merupakan besar kalor yang terima sistem pada suhu tertentu. Pada suhu tertentu. Mungkin John Titor ingin menjelaskan pernyataan nomor 2. Untuk lebih jelasnya saya masih kurang paham Pak. Oke. Jadi nomor 2 itu benar ya, sepertinya benar. Besar kalor yang diterima sistem pada suhu tertentu. Kemudian nomor 3, hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa entropi alam semesta selalu berkurang. Jadi sebenarnya harusnya selalu bertambah ya, teman-teman. Oke, yang 4 tadi sudah dijelaskan. Segitu saja mungkin soal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman, karena waktu kita tinggal sedikit, jadi Bapak akan simpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang termodinamika. Nah, termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gimana manusia itu bisa menggunakan panas untuk menghasilkan usaha yang diinginkan. Contohnya seperti mesin kendaraan bermotor yang kita kasih bahan bakar berupa bensin, kemudian bensin itu dibakar sehingga menghasilkan panas, dan panas itu diolah lagi oleh mesin sehingga menghasilkan gerakan. Nah, gerakan itu adalah usaha yang manusia inginkan, sehingga mesin kendaraan bermotor ini termasuk dari pengaplikasian hukum termodinamika. Kemudian selanjutnya contoh lainnya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap.
Di sini kita memberikan batu bara atau bahan bakar fosil, kemudian dibakar untuk menghasilkan panas. Panasnya tersebut dihubungkan dengan air, kemudian airnya menguap dan uap tersebut memutar turbin yang dihubungkan ke generator sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya hukum satu termodinamika itu menyatakan tentang kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Nah, ini merupakan konsep dasar dari hukum satu termodinamika. Kemudian untuk hukum 2 termodinamika itu menyatakan bahwa bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Kemudian hukum kedua termodinamika juga menyatakan bahwa kalor ini memiliki aliran arah. Dengan kata lain, tidak semua proses adalah dapat dibalik arahnya seperti yang telah kita bahas, yaitu es, ya kan, kecuali kita berikan usaha dari luar gitu. Nah, dari hukum kedua termodinamika ini dapat disimpulkan bahwa mesin kalor Carnot ya, tidak bisa menghasilkan efisiensi yang 100%. Artinya tidak seluruhnya kalor tersebut bisa dikonversikan menjadi usaha yang kita inginkan gitu. Kemudian juga dari hukum 2 termodinamika ini kita tahu bahwa kalor ini mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi tidak bisa dibalik gitu. Sama seperti es yang mencair. Kan tadinya beku, kemudian lama mencair, itu adalah perpindahan kalor dari masuk kalor ruangan yang suhunya lebih tinggi daripada suhu es tersebut. Dan prosesnya tidak dapat dibalik. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pertemuan depannya, teman-teman silakan pelajari tentang soal-soal tentang hukum satu termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Dari Pak Indra, dari Bapak, sekian saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kalau ada salah kata dari Bapak, mohon maaf. Mari kita tutup kelas pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.